Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester MK Teori Belajar dan Pembelajaran Dosen Pengampu Roza Yanita MPD dan Teori Behavioristik. Nama Komaria, NIM 1862150145. Teori Behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan beragam pengalaman kepada seseorang. Lingkungan merupakan stimulus yang dapat dipengaruhi atau perubahan kapasitas untuk merespon. Teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku khusus, perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan atau kedewasaan seseorang. Adapun kelebihan teori behavioristik: 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua itu, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid membiasakan belajar memori. Jika memori menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru dan yang bersangkutan. Ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif, yang perilaku kurang sesuai dengan mendapatkan penghargaan. 3. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku kurang lebih sesuai dapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. 3. Keempat itu, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan buat dengan kecerdasan siswa yang sudah dibentuk sebelumnya. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik menekankan adanya hubungan antara stimulus S dan dengan respon R. Secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Cara guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini siswa akan merespon cara positif dan lagi diikuti dengan adanya reward atau fungsi sebagai rekomend yang menguatkan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Teori pengembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori pengembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan perubahan seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak kan bukannya hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental seseorang. Dan menurut Munor dan dasarkan pembelajaran merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif yang terjadi pada diri seseorang, yaitu proses perolehan informasi baru. Kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Ketiga, menguji relevansi yang ditetapkan pengetahuan. Dan di sini menjelaskan tentang kognitif itu perubahan dari anak untuk belajar dan berkembang secara bertahap dan berproses dalam pembelajaran di sekolah dengan guru, supaya menemukan dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi anak atau guru. Dan guru juga harus memahami apa murid bermasalah tentang pembelajaran, seperti kayak kurang paham atau apa, itu guru harus paham dengan situasi si anak supaya mudah menerima hal-hal yang baru ibu guru berikan kepadanya. Dan cukup sekian dari penjelasan saya tentang kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.